Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza Fardani dengan NIM 0801222210. Saya mahasiswi dari kelas PKIPB semester 6. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan melalui video mengenai bahaya dari merokok. Yang dimana tujuan dari pembuatan video penyuluhan ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan media dengan dosen pengampu Ibu Miftahur Rahman SKM MKM, dan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya dari merokok bagi kesehatan individu dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya dari merokok. Kegiatan penyuluhan ini terdiri dari 3 rangkaian kegiatan. Yang pertama, sesi pembukaan yang berisikan tentang perkenalan dan penjelasan tujuan seperti yang sedang kita laksanakan sekarang. Dan yang kedua, penyuluhan yang dimana saya akan menyampaikan materi dengan media yang saya gunakan yaitu berupa leaflet. Dan yang ketiga, sesi penutup diakhiri dengan kegiatan diskusi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sesi kedua yaitu sesi penyampaian materi penyuluhan. Nah, di sini saya menggunakan media leaflet nih sebagai media untuk menyampaikan materi penyuluhan mengenai bahaya dari merokok. Nah, judul dari leaflet tersebut yaitu Sebatang Rokok 1000 Penyesalan, yang dimana pada cover pertamanya terlihat kata motivasi seperti sayangi dirimu, berhenti merokok sekarang. Nah, kemudian pada halaman berikutnya dari leaflet tersebut berisikan tentang materi pokok yang akan saya sampaikan pada penyuluhan kali ini, yaitu mengenai bahaya dari merokok. Nah, ternyata bahaya dari merokok ini tidak hanya untuk diri si individu perokok saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti ibu hamil salah satunya. Nah, pada leaflet tersebut disajikan 6 bahaya dari merokok. Yang pertama, kanker paru-paru, kemudian yang kedua serangan jantung, ketiga bau mulut dan kerusakan gigi, keempat gangguan kehamilan, kelima pemborosan ekonomi, dan yang terakhir kematian. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Kenapa sih rokok itu bisa menyebabkan bahaya-bahaya tersebut ya bagi kesehatan dan orang lain di sekitar? Yang pertama, kanker paru-paru. Nah, rokok ini bisa menyebabkan kanker paru-paru karena di dalam rokok itu terdapat banyak kandungan zat kimia berbahaya, diantaranya seperti nikotin, tar, benzena, formaldehida, dan radon. Nah, ketika zat-zat tersebut masuk ke dalam tubuh, masuk ke paru-paru ataupun ke dalam darah, tentu ini akan merusak paru-paru. Nah, sel-sel paru-paru ini bisa tumbuh perlahan-lahan secara abnormal yang kemudian akan menyebabkan penyakit pada paru-paru, yaitu kanker paru-paru. Dan yang kemudian serangan jantung. Nah, rokok ini bisa menyebabkan serangan jantung, salah satunya dari bahan yang ada dari rokok tersebut ya, seperti nikotin. Ketika nikotin itu masuk ke dalam tubuh bercampur dengan darah, tentu ini akan meningkatkan tekanan darah, yang dimana detak jantung juga akan semakin berat nih kerjanya gitu kan, memperberat kerja jantung. Nah, resikonya apa? Resikonya terjadinya penggumpalan darah yang kemudian akan menyumbat pembuluh darah, sehingga kerja jantung itu akan lebih berat dan lama-kelamaan tentu ini akan menyebabkan serangan jantung. Kemudian yang ketiga, bau mulut dan kerusakan gigi. Nah, rokok ini tuh sifatnya mengeringkan mulut dan menurunkan produksi air liur. Nikotin dan tar yang menempel pada rongga mulut itu bisa menyebabkan mulut itu memiliki bau yang khas dari rokok tersebut ya, yang dimana bau itu sulit hilang. Dan racun yang terkandung dalam rokok itu bisa memicu pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Kemudian rokok bisa menyebabkan kerusakan gigi. Nah, asap rokok itu bisa menyebabkan radang gusi. Nikotin itu mengurangi aliran darah ke gusi, yang dimana ini bisa menyebabkan ketika gusi itu berdarah atau luka, penyembuhannya itu akan lambat dan terganggu. Kemudian pewarnaan dari tar dalam rokok itu bisa menyebabkan gigi menguning ataupun kehitam-hitaman. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah gangguan kehamilan. Nah, jadi rokok ini bisa menyebabkan gangguan pada ibu hamil ya, baik itu ibu hamil yang merokok ataupun ibu hamil yang terkena asap rokok, seperti perokok pasif gitu maksudnya. Nah, nikotin ini menyempitkan pembuluh darah plasenta, yang dimana ketika pembuluh darah plasenta itu menyempit, ini akan menyebabkan suplai oksigen
ke janin itu menjadi terganggu ya. Begitu juga dengan nutrisinya. Resikonya apa? Bisa lahirnya bayi yang prematur, berat badan bayi yang rendah, kemudian bisa juga nih cacat bawaan, bahkan bisa menyebabkan janin itu keguguran gitu. Artinya tingkat dari mengalami keguguran itu lebih tinggi gitu ya, lebih beresiko gitu. Kemudian rokok ini bisa menyebabkan pemborosan ekonomi. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, karena seorang perokok itu memiliki pengeluaran rutin dari aktivitas dia untuk membeli rokok tersebut ya, yang dimana ketika hal tersebut terjadi, lalu dia sudah terkena penyakit-penyakit itu, tentu ini akan menyebabkan penambahan biaya lainnya, yaitu biaya kesehatan untuk berobat gitu kan. Nah, akibatnya apa selain itu? Produktivitas itu bisa menurun karena sering sakit atau gangguan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir, rokok bisa menyebabkan kematian. Ya, benar. Ketika penyakit-penyakit tersebut sudah menumpuk di dalam tubuh dan mengalami komplikasi, ini tidak menutup kemungkinan seorang perokok itu mengalami kematian. Nah, merokok ini adalah salah satu penyebab utama kematian yang masih dapat dicegah. Kemudian, pada halaman terakhir dari leaflet tersebut berisikan tentang fakta dari rokok. Menurut Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Nah, di sini saya menyajikan ada 4 nih fakta tentang rokok ya. Yang pertama, lebih dari 200.000 jiwa wafat akibat rokok setiap tahun. Nah, kematian akibat rokok di Indonesia ini mencapai 217.000 hingga 240.000 jiwa per tahun. Kemudian yang kedua, biaya perawatan akibat rokok itu mencapai 125,9 triliun, yang dimana biaya yang dikeluarkan oleh negara kita ini untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penyakit dari rokok ini ternyata masih mengalami kekurangan. Kemudian yang berikutnya, sampah dari puntung rokok di Indonesia itu diibaratkan setara dengan volume 60 kolam renang untuk Olimpiade. Nah, maksudnya ini gimana gitu? Jadi konsumsi rokok di Indonesia ini mencapai 302 miliar batang per tahunnya, yang dimana itu diperumpamakan banyaknya setara dengan 60 volume kolam renang. Kemudian fakta tentang rokok yang terakhir, yaitu rokok mengandung bahan kimia berbahaya. Ya itu udah pasti benar ya gitu. Termasuk di dalamnya kayak ada nikotin, tar, bahan karsinogenik gitu ya. Nah, jadi berdasarkan leaflet tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya bahaya dari merokok ini tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi orang-orang sekitar kita. Contohnya seperti ibu hamil dan perokok pasif lainnya. Yang dimana rokok ini merusak hampir seluruh sistem tubuh, bukan hanya paru-paru. Dampaknya meluas ke sistem kardiovaskular atau jantung, mulut, kehamilan, ekonomi, dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sesi terakhir, yaitu sesi penutup, yang dimana kegiatan penyuluhan ini akan ditutup dengan kegiatan diskusi ataupun tanya jawab. Nah, jadi kepada para audiens yang ingin bertanya, maka saya persilakan. Baik, saya izin bertanya. Dalam leaflet tersebut, saya melihat pernyataan bahwa rokok mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa mengurangi harapan hidup hingga 14 tahun. Apakah efek kerusakan kesehatan itu bisa berkurang atau pulih bila seseorang berhenti merokok? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Terima kasih. Nah, jadi pernyataan tersebut benar. Nah, rokok ini mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengurangi angka harapan hidup hingga 14 tahun. Namun, jika seseorang berhenti merokok, sebagian besar kerusakan dari kesehatannya itu bisa berkurang ataupun membaik meskipun tidak sepenuhnya. Nah, apa saja sih kesehatan yang bisa membaik? Nah, kesehatan yang membaik itu bisa seperti fungsi jantung dan pembuluh darah itu menjadi membaik. Kemudian paru-paru mulai memperbaiki dirinya. Lalu resiko terkena serangan jantung, stroke, ataupun infeksi pernafasan itu menjadi lebih berkurang. Kemudian apa saja nih yang sulit untuk pulih gitu kan. Nah, jika sudah terjadi kerusakan pada paru-paru seperti terkena penyakit emfisema, nah biasanya penyakit ini tuh akan menetap. Kemudian resiko kanker terhadap paru-paru itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memang tidak pernah sama sekali merokok. Tapi jauh lebih rendah apabila merokok terus-menerus.
Kemudian, semakin cepat berhenti maka akan semakin baik. Nah, jadi teman-teman, tubuh kita ini memiliki kemampuan yang luar biasa gitu. Dia itu dapat memperbaiki dirinya sendiri, terutama jika berhenti dari hal-hal yang buruk seperti merokok ini gitu. Nah, jadi sebelum munculnya kerusakan yang lebih berat, maka sebaiknya berhentilah dari rokok gitu. Jadi kesimpulannya, berhenti merokok ini tetap memberikan banyak manfaat. Bahkan setelah bertahun-tahun merokok, tapi tidak pernah ada kata terlambat ya untuk berhenti. Baiklah, dengan berakhirnya kegiatan diskusi tersebut, maka berakhir pula lah kegiatan penyuluhan saya kali ini. Nah, jadi sebagai kalimat penutup, saya akan menyampaikan sebatang rokok mendatangkan 1000 penyesalan. Maka dari itu, berhentilah merokok sebelum terlambat. Kebiasaan ini sangat merusak kesehatan dan dapat mempersingkat angka harapan hidup seseorang. Demikian penyuluhan yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.